tidak ada imam umat Islam kecuali Imam Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang mengaku imam sebelum Imam Mahdi muncul, maka itu imam palsu. Kita ulangi, apabila ada yang mengaku-ngaku sebagai imam, imam besar, imam daerah, imam wilayah, imam apapun namanya, sebelum Imam Mahdi muncul, maka itu imam palsu. Yang sehari ini hanya imam sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan apabila menimpa umatku atau hadir di tengah-tengah umatku muncul al-a'immatal mudillin, pemimpin, imam-imam yang menyesatkan. Berarti nggak satu itu, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, dan apabila sesama umatku sudah menghunus pedang atau menenteng senjata, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan terhenti hingga terjadi hari kiamat nanti. Perang saudara di tengah-tengah umat ini. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna talatun, dan sesungguhnya akan hadir di tengah-tengah umatku nanti akan muncul 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, yang masing-masing mereka ngaku-ngaku sebagai nabi. Ini peringatan Nabi, semoga kita semua waspada. Jadi yang pertama, al-a'immatal mudillin, muncul imam-imam yang menyesatkan. Imam itu kan bahasa agama. Mengapa kata-kata imam? Banyak orang yang melegitimasi dirinya sebagai seorang imam, pemimpin umat. Dia menjadikan dirinya representasi umat, mewakili umat. Dia menamakan dirinya imam besar umat Islam misalnya, atau imam jumbo lah bahasa lainnya. Imam besar itu kan bahasa lainnya imam jumbo ya. Dia mengklaim dirinya sebagai pemimpin umat Islam, tapi perilakunya menyesatkan. Nah, makanya hati-hati. Nah, mengapa orang gampang tertipu? Karena dibungkus dengan bahasa-bahasa agama. Kenapa apa sekarang ini kalau pakai bahasa agama itu mudah nipu orang. Jadi di zaman modern ini paling gampang itu menipu orang dengan bahasa agama. Apalagi dibungkus jihad. Orang anggap jihad itu masuk surga kan? Nah, saya ambil contoh, makanya kita harus cerdas ini. Ada orang jihad membela negara. Itu jihad beneran atau bukan? Nah, ibu-ibu takut jawab ini ya. Membela negara itu jihad beneran atau bukan? Masih penakut juga. Lagi. Enggak usah takut salah, enggak tak marahin kok. Membela negara itu jihad beneran atau bukan? Nah gitu Bu. Saya mau agak kenceng tadi. Membela negara itu jihad beneran atau bukan? Beneran. Harus mantep Bu. Membela negara itu mati syahid loh Bu. Kalau gugur, membela negara itu mati syahid. Karena kesetiaan kita kepada negara itu berbanding lurus satu hierarki dengan kesetiaan kita kepada Rasul dan kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka untuk setia kepada negara itu jangan ragu-ragu. Setia beneran. Kalau ingin bela negara jangan ragu-ragu, bela beneran. Karena membela negara sama saja kita membela agama. La islama illa bijama'.
Tak ulangi, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan penyelenggaraan negara, al-jamaah. Makanya membela negara sama saja membela Islam. Memperjuangkan negara sama saja kita memperjuangkan agama. Jihad membela negara sama saja kita jihad membela agama. Nah, jelas-jelas membela negara itu adalah jihad, perjuangan sebenarnya. Tapi ada orang yang pakai jubah agama, barangkali ngudeng-ngudeng imamah, dia janggutnya tekan udel umpama, pakai sorban, pakai jubah, dia mengajak orang jihad, tapi jihadnya untuk melawan negara, jihadnya untuk melawan pemerintah yang sah. Itu jihad atau bukan? Bukan. Saya senang ibu-ibu udah kancang ini. Ya harus jelas, jadi orang Islam itu harus jelas. Walaupun pakai jubahnya agama, walaupun dia teriak Allahu Akbar, takbir ya, walaupun dia ngomongnya jihad, lihat tujuannya kemana. Oh, tujuannya ternyata melawan negara. Oh, tujuannya ternyata melawan pemerintah yang sah. Oh, tujuannya ternyata memprovokasi, ngadu domba umat. Bukan jihad itu namanya. Itu penipuan. Loh Pak Ustadz, dia kan pakai udeng-udeng, dia kan pakai jubah. Iblis saja kalau nyaru, Bu. Iblis itu kalau nyaru, kalau dia nyamar juga pakai janggut, juga pakai jubah. Jangan tertipu dengan penampilan. Itu bisa jadi cuman kamuflase. Makanya ini harus kita benar-benar garis bawahi. Makanya Nabi juga ingatkan, hati-hati kata Nabi, nanti akan muncul du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah pintu-pintu jahannam, orang yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Apa itu yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam? Bukan pendakwah, bukan kiai, bukan ulama yang membela negara, bukan. Tapi para pendakwah yang memprovokasi, ngadu domba umat, ngajak umat ini melawan negaranya sendiri. Makanya tadi coba kita lihat teroris-teroris itu. Mengapa banyak yang ikut teroris itu sampai berani ngebom? Karena dia bertopengkan agama. Banyak orang awam terperdaya. Oh, dia kan ustadz, dia kan pakai janggut misalnya kan, dia kan jidatnya nganti kapalan. Padahal jidat kapalan tuh gampang Bu bikinnya. Ibu sujud diurak-urak, seminggu hitam jidatnya. Percaya? Kalau nggak percaya lakukan. Kalau hitam Bu jidatnya, bilang sama bapak-bapak, Pak, bapak mau nggak kelihatan hitam jidatnya? Pian ketoan ahli sujud misalnya, pian ketoan rajin tahajud, ya diurak-urak aja. Gampang betul hitamnya itu, langsung kapalan, kulitnya juga langsung ledeh ya, gampang banget. Kita tertipu oleh penampilan, tapi ajarannya ngajak kita berontak, bughah. Itu yang disebut oleh Nabi du'atun ala abwabi jahannam, penyeru kepada pintu-pintu jahannam, pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Nah, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Para sahabat kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana, ceritakan sifat mereka kepada kami. Orangnya kayak apa sih? Ciri-cirinya kayak mana sih? Nabi menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hati-hati kata Nabi, warna kulit mereka sama dengan warna kulit kita. Makanya dulu Bu ada istilah orang Indonesia apa? Londo ireng. Tahu londo ireng? Londo ireng itu orang kita tapi jadi antek Belanda. Itu londo ireng namanya. Kadang-kadang kita tertipu dengan penampilan. Londo ireng, irung pesek. Jadi orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda, kan begitu. Dia warna kulitnya sama dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, action bicaranya kata Nabi, bicara dengan lisan kita. Ini kalau merujuk ke hadis ini, Nabi nyebut ras Arab loh.
Warna kulitnya sama dengan warna kulit kita, kata Nabi. Cangkemnya kalau ngomong pakai cangkem kita. Anak-anak antum-antum. Makanya ibu-ibu itu nggak usah lah anak-anak antum-antum, ganjen amat. Anak mau ke sana dulu, antum mau kemana? Bahasa Arabnya tanggung. Tanggung bahasa Arabnya itu akhi ukhti, kan begitu ya. Tanggung. Kadang-kadang bacaranya dengan bahasa kita, kata Nabi. Nah, coba ibu-ibu lihat sekarang itu yang jadi provokator di Indonesia ini. Apa yang disebutkan oleh Nabi itu kan, orang yang pakai hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka cangkemnya ngomong pakai cangkem kita, kulitnya sama dengan warna kulit kita. Yang paling jelas itu Timur Tengah. Timur Tengah itu yang ngancurin Timur Tengah siapa? Dudu Amerika. Ya sesama orang Arab itu tuh yang menghancurkan mereka sendiri. Nah, Nabi minta kita waspada, jangan terperdaya mentang-mentang irungnya mancung, wajahnya Arab, lalu ngaku cucung Nabi gitu. Jenengan percaya? Jangan percaya. Karena begini, saya perlu ingatkan bahwasanya di kalimat yang ketiga dari hadis Nabi tadi, yang kedua ketiga begini. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila umatku ini sudah saling menghunus pedangnya, ini tidak akan terhenti hingga tibanya hari kiamat. Nabi memberikan sinyalemen, petunjuk buat kita, ini perang saudara. Nah, ini berarti kan kita harus waspada. Kita jangan mau diadu domba. Ini sudah terjadi kalau di Arab, perang nggak selesai-selesai sampai sekarang. Yang perang siapa? Ya mereka dewe, antar sesama mereka sendiri kan yang berperang tersebut. Kemudian wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salatun. Hati-hati, nanti akan muncul di tengah-tengah umatku hingga setidak-tidaknya 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, yang mereka itu nyebut-nyebut dirinya adalah nabi. Nah, sekarang begini, orang kalau ngaku nabi, orang nggak percaya, walaupun masih ada yang percaya kan, orang ujung-ujungnya ngaku putu ini kanjeng nabi, ngaku cucung nabi. Bu, enak sekarang ngaku cucung nabi itu. Kalau kata orang sekarang apa? Ada privilege, ada keuntungan yang didapat. Ini zaman privilege ini, Bu. Orang memanfaatkan orang tua, memanfaatkan nasab. Sekarang nggak tanggung-tanggung, bukan cuman jabatan duniawi yang dipertaruhkan, yang dimanfaatkan orang. Sampai jabatan nabi pun dimanfaatkan orang. Dengan cara apa? Aneh cucung nabi ini. Nah, ini makanya hati-hati. Nah, mengapa banyak orang percaya? Dikarenakan pakai bahasa agama. Makanya banyak orang percaya. Makanya kita nggak boleh termanipulasi. Walaupun memang begini, dalam teori antropologi itu, doktrin yang sesat menyimpang itu merubahnya nggak mudah. Merubahnya nggak mudah. Setidak-tidaknya butuh waktu, sama seperti lamanya doktrin itu ditanamkan. Kalau ditanamkan kepada bangsa ini, kelompok itu ngaku-ngaku anak cucung Nabi itu selama 50 tahun, setidak-tidaknya butuh 50 tahun untuk menyadarkan bangsa kita kalau mereka bukan cucung Nabi. Kalau ditanamkannya selama 1 abad, 100 tahun, maka setidak-tidaknya butuh waktu 1 abad untuk menyadarkannya. Memang harus sabar. Enggak di kita nantinya, di anak cucung kita yang akan sadar bahwasanya ini memang indoktrinasi yang menyimpang. Penting untuk kita garis bawahi. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, nanti akan datang suatu zaman yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Akan datang suatu masa di mana pendusta akan dipercaya. Mengapa pendusta dipercaya? Karena mereka menggunakan jubah agama. Wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang jujur akan didustakan. Orang yang membongkar kebenaran akan didustakan. Nah, inilah zaman yang sedang kita hadapi, di mana pendusta banyak dipercaya, tapi orang yang mempertahankan kebenaran, orang yang mendakwahkan kebenaran, orang yang membongkar kedustaan justru didustakan. Tapi butuh sabar, karena mencerdaskan umat itu butuh perjuangan yang sungguh luar biasa. Nggak semudah itu menyadarkan umat.
Baik, ini bagian pertama di bagian nasihat. Maka semua orang yang mengaku sebagai ahlul bait Nabi wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi, mengaku ahlul bait Nabi itu haram sampai dia bisa menunjukkan ini datanya, ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi. Wa dhabatahu, dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, jika ada orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi atau dzurriyyat Nabi, ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umat muslim, terutama ulama, wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti illa bihaqqin, kecuali dengan data atau bukti yang benar. Semua ulama se-Indonesia raya tercinta ini wajib hukumnya mempertanyakan itu. Kalau ulama tidak mempertanyakan, ulama telah mengkhianati umat Islam. Ngaji kita hari ini temanya kewajiban mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlul bait itu bagian dari ibadah, bagian dari ketaatan. Jadi semua umat Islam tanpa terkecuali punya kewajiban untuk mencintai ahlul bait Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang 3 perkara. Jadi orang tua diwajibkan mengajar kepada anak-anaknya tentang 3 perkara. Yakni yang pertama hubbi nabiyikum, yakni mencintai nabi kalian. Kita punya kewajiban untuk mencintai nabi. Wa hubbi ahli baitihi, dan ajarkan juga mencintai keluarga nabi, ahlul bait tadi itu. Wa qiraatil Quran, dan perkara yang ketiga adalah ajarkan membaca Al-Quran. Pada bagian yang pertama sudah jelas, kita wajib mencintai Nabi. Tidak dianggap beriman kita ketika tidak mencintai Nabi. Nah, pada bagian yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, ternyata kita juga diwajibkan untuk mencintai keluarga Nabi. Dan mencintai keluarga Nabi itu bagian dari ketaatan. Secara sederhana sempat ditanyakan, siapa saja ahlul bait Nabi? Yang sudah jelas itu pertama istri-istri Nabi, itu ahlul bait. Wanita-wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa janda Nabi haram dinikah oleh siapapun. Masa sudah menjadi istri Nabi kemudian dinikah orang lain lagi? Jadi hilang gelar ummul mukmininnya. Kemudian yang berikutnya 4 keluarga yang diharamkan untuk menerima zakat. 4 keluarga yang disebutkan Nabi
yang mereka itu haram menerima zakat. Siapa saja itu? Hum alu aliyin, yang pertama keluarganya Ali. Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Keluarganya Ali itu ahlul bait namanya. Yang kedua, wa alu Aqil, keluarganya Aqil. Jadi saudaranya Ali. Kemudian wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Masih adik beradiknya Ali bin Abi Thalib juga. Kemudian yang keempat, wa alu Abbas, keluarganya Abbas, itu pamannya Nabi. Jadi ini 4 keluarga selain istri Nabi. Ini 4 keluarga yang ditegaskan sebagai ahlul bait, dan kita punya kewajiban mencintainya berdasarkan hadis tadi itu. Dan 4 keluarga ini juga adalah keluarga yang haram menerima zakat. Tidak boleh minta-minta sedekah. Jadi kalau ada di zaman sekarang orang ngaku cucu Nabi, Pak, terus minta-minta sedekah, udah salah itu. Tapi kalau ada orang yang ngaku cucu Nabi, kita nggak punya duit dikasih, kita punya utang dibayarin, anak kita nggak bisa biar sekolah dilunasin, nggak punya beras kita dikasih, entah cucu beneran atau bukan, minimal agak yakin kita kalau itu cucu Nabi. Karena memang sebetulnya ahlul bait itu nggak boleh ndawir, nggak boleh minta-minta sedekah gitu, ngancam ente kaya gara-gara kakek aneh misalnya, tolong bagi sebagian harta ente kepada aneh, nggak boleh itu. Betul-betul merusak muruah, kehormatan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya garis bawahi, karena mencintai ahlul bait Nabi itu adalah ibadah, adalah sebuah ketaatan, berarti hukum asalnya haram ngaku-ngaku ahlul bait Nabi. Jadi haram dia. Karena kita ngambil kaidah usul fikihnya begini, Pak. Al aslu fil ibadati at-tauqif, kalau kata Imam Ahmad, atau at-tawaqquf. Hukum asal dari ibadah itu terlarang hingga munculnya dalil. Atau dalam bahasa yang lain, al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari segala ibadah dan ketaatan adalah diharamkan. Semua ibadah itu haram. Semua ketaatan itu haram hingga datang dalil yang menunjukkannya. Berarti kalau ingin saya sederhanakan, kita bangun korelasinya, ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan buktinya. Ngaku ahlul bait itu haram hukumnya kalau nggak mampu menunjukkan dalilnya. Kadang orang bicara suhrah wal istifadah, kan udah terkenalnya begitu. Entar dulu, kalau begini Pak, kalau Pak Edi Irawan Arif adalah putranya Kiai Haji Arif Mahya, orang sudah tahu semua, betul nggak kira-kira? Tetapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku saya cicitnya Kiai Haji Arif Mahya, entar dulu, ini sudah 5 abad. Apalagi begini, kalau Megawati itu anaknya Soekarno, kita sudah paham, Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku anak Soekarno, namanya Suparman Soekarno Putra, entar dulu. Setahu kita kan nggak ada anaknya Soekarno yang namanya Suparman. Kalau Guntur ada, kalau Buruh ada. Nah ini penting. Jadi karena memang mencintai ahlul bait itu adalah ibadah dan ketaatan, maka semua orang yang mengaku sebagai ahlul bait Nabi wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi, mengaku ahlul bait Nabi itu haram sampai dia bisa menunjukkan ini datanya, ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi. Cuman satu Pak, ngaku cucu Nabi itu yang diperbolehkan.
begini, dalam darah saya mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Ini itu boleh kita ngomong begitu. Karena nggak mungkin kita keturunan monyet kalau kata Charles Darwin itu kan. Kita semua beriman, kita ini anak cucu Nabi Adam. Tapi kalau orang mengatakan saya keturunan Nabi Musa, entar dulu. Kita nggak boleh langsung percaya. Orang ngaku saya keturunan Nabi Ibrahim, entar dulu. Ngaku keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entar dulu. Harus tunjukkan mana datanya, mana buktinya. Mengapa saya sampaikan begini? Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah menghimbau siapapun yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi, wajib ditanyakan buktinya dan wajib diteliti. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Niscaya sudah semestinya setiap orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, jadi ini umat Nabi ini Pak, setiap orang harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis kalau kata orang sekarang, harus benar-benar sensi kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita harus benar-benar punya ghirah, punya kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, jika ada orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi atau zuriat Nabi, ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sederhanakan maksud Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, semua umat muslim, terutama ulama ini. Ya kalau yang awam-awam mungkin gak bisa menelitilah. Semua umat muslim, terutama ulama, wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail terhadap seorang siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti, illa bihaqqin, kecuali dengan data atau bukti yang benar. Ini wajib. Mengapa saya sampaikan ini materi malam ini? Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, Pak. Itu yang jadi masalah. Beda dengan di Timur Tengah, orang nggak percaya. Kalau belum ada isbat, orang nggak percaya di sana. Tapi kalau kita, yang penting hidungnya mancung aja pokoknya. Udahlah ngaku Nabi, ngaku cucu Nabi. Jangankan ngaku cucu Nabi, ngaku Nabi aja banyak yang percaya Pak di Indonesia ini. Yang saya paling nggak masuk akal itu agama Jasun, agama Jawa Sunda itu. Nama nabinya Tugimin itu Pak. Kan nggak masuk akal kan? Agamanya Jasun, nabinya Tugimin. Repot kalau sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Repot kita baca sholawatnya itu kan. Ini masalah ini. Makanya Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk itu semua. Makanya kita harus punya kecemburuan. Tapi juga saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, entah sebetulnya buat apa sih membangga-banggakan nasab juga, kalaupun benar misalnya, buat apa membangga-banggakan nasab? Dikarenakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lamban, sholatnya malas, ke masjid juga enggak,
amalnya lamban, lam yusri' bihi nasabuhu. Nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar kemuliaannya. Enggak bisa. Mau anak siapa, Pak? Enggak peduli anak siapa. Karena begini, ini sekarang urusan nasab ini sudah banyak disalahgunakan. Pertama begini, ada orang yang merasa menjadi kasta tertinggi dalam agama. Seakan-akan di Islam ini belakangan ya Pak, ada kasta nomor 1, kasta paling mulia. Jadi ini ada cucu Nabi, kasta tertinggi, ada ahwal. Ahwal itu kita nih, orang-orang pribumi yang dikatakan ahwal itu, orang-orang biasa, di mana syarifah kata mereka, yang perempuan haram, hukumnya haram ini Pak, oleh mereka diharamkan nikah sama laki-laki pribumi. Ini kan sama saja di Islam sudah menciptakan kasta baru. Padahal dalam peristiwa Futuh Mekah di depan Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha." Sesungguhnya Allah setelah menghapus dari kalian semua kebanggaan, feodalisme, kesombongan jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan keluarga mereka. Itu jahiliyah. Makanya tadi kita mesti bertanya Pak, kalau ada orang-orang yang membanggakan nasabnya, nggak mungkin dia cucu Nabi. Karena kalau cucu Nabi setidak-tidaknya dia punya akhlak, walaupun nggak 100% nyontoh Nabi, minimal ada yang dicontoh dari Nabi. Nggak mungkin dia akan membanggakan nasabnya, nggak mungkin. Nggak mungkin dia akan menjual nasabnya. Apalagi tadi Pak, untuk alat kebanggaan tadi. Apalagi untuk merasa menjadi warga agama kelas 1. Kemudian ada muncul yang doktrin-doktrin yang namanya anak cucu Nabi. Saya langsungin aja kalimatnya. Yang namanya habaib, walaupun saya ingin luruskan di sini, Habib itu bukan panggilan buat cucu Nabi. Kita buka kitab-kitab itu, semua ulama sepakat panggilan buat cucu Nabi itu bukan Habib, tapi Sayyid dan Syarif, Syarifah atau Sayyidah. Tapi kok sekarang Habib? Anggaplah begitulah. Yang namanya Habib walaupun nggak sholat, walaupun ahli maksiat, masuk surga karena matinya nanti husnul khatimah. Begitu Roma Irama buka ke depan, mereka protes. Roma Irama itu mengada-ngada, bukan mengada-ngada, kuping saya sering dengar kok. Di mana mereka mengajarkan kayak gitu modelnya, sering dengar kita doktrin-doktrin yang kayak gitu. Padahal Nabi bersabda, "Wahai Quraisy," kata Nabi. Nabi kalau nyebut Quraisy sukunya berarti Pak, sama kayak kita. "Hei senak lepung," berarti orang Lampung nih maksudnya. "Wahai Quraisy," kata Nabi, "la ughni ankum minallahi syai'a." Saya Muhammad nggak bisa nolong kalian kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Ini Nabi cara sama sukunya, ngurucut. "Wahai Bani Hashim," kata Nabi. Kalau Nabi nyebut Bani Hashim Pak, udah mulai klan. Kalau Quraisy itu suku, Bani Hashim itu klan. "Wahai Bani Hashim," kata Nabi, "la ughni ankum minallahi syai'a." Saya Muhammad tidak bisa menolong sedikit pun kalian di hadapan Allah kalau kalian tidak bertakwa. Masuk lagi Nabi, "Wahai Bani Abdul Muthalib," wahai keturunan Abdul Muthalib. Nah ini langsung merucut dari suku masuk ke klan, masuk ke keluarga. Wahai keturunan Abdul Muthalib, berarti sesama sesepuh Nabi beserta anak cucunya. "La ughni ankum minallahi syai'a." Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa. Lebih dalam lagi Nabi nyebutnya apa? "Ya Fatimah." Ini langsung ke anak nih Pak. "Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a." Saya bapakmu Fatimah, tidak akan bisa menolong kamu sedikit pun kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada yang mendoktrin Pak, kami anak cucu Nabi, apapun kesalahan kami pasti masuk surga, bohong tuh dia. Nabi aja ngomong sama Fatimah, bapakmu saja nggak bisa nolong kamu kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, mencintai ahlul bait Nabi itu hukumnya wajib. Dan itu ibadah. Tapi begini Pak, kalau ahlul bait Nabi yang zaman dulu enak, istri Nabi sudah ketahuan. Yang kedua, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, 5 ini sudah jelas. Tapi berhubung sudah 14 abad kemudian, maka kita punya kewajiban bertanya ulang. Kalau ada yang ngaku cucu Nabi, sini mana buktinya? Dan ini kewajiban tentunya bagi para ulama. Semua ulama se-Indonesia raya tercinta ini wajib hukumnya mempertanyakan itu. Kalau ulama tidak mempertanyakan, ulama telah mengkhianati umat Islam. Makanya saya ditanya, emang siapa Anda kok mempertanyakan nasab keturunan Nabi? Jawaban saya gampang. Saya umat Nabi. Saya ini umat Nabi, cucung Nabi Adam kata saya. Saya ini umat Nabi. Sebagai umat Nabi, karena saya punya kewajiban mencintai keluarga Nabi. Sebagai umat Nabi, saya harus bertanya kepada siapapun yang ngaku anak cucu Nabi. Mana datanya, mana buktinya. Harus begitu. Ini bukan membenci keluarga Nabi agar tidak ada yang mengaku-ngaku. Apalagi untuk kepentingan yang menyimpang, apalagi untuk melanggar syariat agama. Jadi balik lagi Pak, Islam ini agama yang mudah sebetulnya. Jangan dibuat rumit juga pada akhirnya. Jadi jangan menggunakan agama buat ngancam. Kalau nggak cinta Habib, mati su'ul khotimah. Kalau nggak cinta Habib, nanti walaupun ahli ibadah masuk neraka. Na'udzubillah. Nabi aja nggak kayak gitu kan? Oke, kalau memang itu mau dianggap benar. Karena kami kalau nggak cinta Habib masuk neraka, maka kami, karena ini masalah surga sama neraka ini Pak, maka kami sebagai umat Nabi punya kewajiban juga bertanya, mana buktinya kalau Anda merupakan cucu Nabi? Tidak boleh hanya mengaku-ngaku saja. Ini penting untuk kita garis bawahi. Karena begini, kalau cucu Nabi betulan Pak, nggak akan membanggakan nasab. Saya ambil contoh sederhana ini. Kita punya Wali Songo. Wali Songo itu rata-rata kan keturunan Nabi. Terutama yang katakanlah yang paling dekat sama kita, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, itu kan cucu Nabi Pak. Syarif Hidayatullah itu gelarnya saja Syarif, berarti dari Imam Husain. Karena bapaknya itu Raja Mesir. Bapaknya Raja Mesir, anak-anaknya dikirim. Salah satunya di Indonesia untuk berdakwah di Indonesia di abad ke-15 Masehi. Bahwa Islam ke Indonesia ini, memang sih Islam masuk ke Indonesia itu sudah sejak abad awal katanya. Cuman kan belum tersebar. Nah, baru tersebarnya di Wali Songo. Salah satu penyebarnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini datang ke Lampung, ke kerajaan Pugung. Di Pugung sana itu Pak, Pugung Raharjo kan? Kerajaan Pugung. Daripada perang dibuatlah pernikahan kerajaan. Maka Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Sinar Alam. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam itu bukan pernikahan selir, bukan, pernikahan kerajaan. Jadi Putri Sinar Alam, Putri Lampung itu bukan jadi selir, tapi pernikahan kerajaan. Kalau selir pasti dibawa ke Cirebon. Karena bukan selir, tinggalnya di Lampung. Pernikahan dengan Putri Sinar Alam, punya anak namanya Raden Muhammad Aji Saka. Berarti kan nyambung kepada Nabi Raden Muhammad Aji Saka ini, karena turunan laki-laki. Yang di Lampung dikenal dengan Ratu Darah Putih, karena inilah pendiri Keratuan Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka ini punya cicit namanya Raden Intan Kesumaratu I, punya cicit, kan begitu. Nah, cicit beliau ini punya anak 2 dalam catatan sejarah. Nggak tahu kalau anak yang lain dalam catatan sejarah. Anak pertama namanya Raden Imba Kesumaratu II. Anak kedua namanya Dalom Kesumaratu. Ini 2 anaknya nih. Nah, Raden Imba Kesumaratu II perang sama VOC sampai dibuang ke timur Belanda. Dibuang sampai mati dibunuh. Yang istrinya sedang hamil. Begitu sang ayah dibunuh Belanda, sang putra lahir. Nah,
sang putra yang lahir ini namanya Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Intan II, yang perang melawan Belanda, gugur di usia muda. Kalau tidak salah 22 atau 23 tahun. Belum punya anak. Karena beliau meninggal dilanjutkan oleh pihak pamannya dalam Kesumaratu yang disebut dengan Raden Muhammad Jamil itu. Nah, sampai sekarang masih ada keturunannya. Masih ada. Dan saya sarankan kepada keturunannya, coba tes DNA dulu. Dites DNA. Kalau J1 berarti nyambung cucu Nabi. Tapi saya nggak pernah ngedengar keturunan Raden Intan mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Nggak pernah, Pak. Karena memang cucu Nabi nggak mungkin membanggakan nasab, nggak mungkin itu. Karena ini penting. Bahkan begini, saya soal ke keturunan Raden Intan di Kuripan sana itu, yakin nggak kata saya, kalau Anda ini keturunan Nabi? Saya nggak berani meyakini Ustaz. Nggak berani, Pak. Takut sombong. Tahu kalau kami ini cicitnya Raden Intan, iyalah katanya. Kalau kami ini keturunan Raden Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih, iyalah, kami percaya itu. Tapi kalau keturunan Nabi, kami takut malah takabur nanti. Nah ini, Pak. Dan saya lihat memang keturunan laki-laki dari Raden Intan itu, zuriat Raden Intan satu itu kan gede-gede badannya. Enggak normalnya wayah fisiknya orang kita pada umumnya, Pak. Gede besar. Benar kalau dalam catatan Belanda itu ada anak muda di Lampung itu namanya Raden Intan itu yang badan besar, gagah dan tidak terkalahkan dalam pertempuran. Benar itu. Kecuali ketika dia ditipu ya, karena diracun pakai daging kerbau itu. Nah, cuman saya ini mengutip saja. Artinya Lampung punya sejarah loh, Pak. Makanya di Lampung ada istilah buaya aji, buaya rasul kan. Buaya aji, buaya rasul di Lampung itu kan berarti keluarga Rasul. Tapi mengapa tidak pernah dibangga-banggakan? Karena memang nggak harus dibanggakan yang sedemikian rupa. Tapi bahwasanya kesadaran kita kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi harus kita tanya dalilnya apa, datanya mana, kitabnya mana, tes DNA-nya apa, wajib itu. Agar mengapa tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan tertentu. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas, Pak. Ya, silakan.